يا رب بالمصطفى تنزل مقاصدنا واغفر لنا ما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الأولين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سلمنا ولا الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المسجد وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد علي الصابني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله. Pada kesempatan perdana kajian kita ba'da maghrib ini, kita khusus membahas tentang persoalan tafsir Al-Quran, yang kitab yang kita akan jadikan pegangan di dalam kajian kita adalah kitab yang ditulis seorang ulama kontemporer, ulama modern yang bernama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang kitabnya itu adalah Safwatut Tafasir, yang di dalam penyusunan kitab ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu banyak mengutip para mufassir klasik yang untuk memperkuat ulasan tafsirnya. Syekh Ali As-Sabuni memulai tafsirnya itu dengan membahas tentang yang pertama adalah terkait dengan al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafsirul isti'adzati al-ma'na astajiru bijadabillahi wa a'tasimu bihi min syarri syaitanil atil mutamarrid ayyadurrani fi dini aw dunyaya aw yasuddani an fi'li ma umirtu bihi wa ahtami bil khaliqis sami'il alimi min hamzihi wa lamzihi wa wasawisihi fa inna syaitana la yakuffuhu 'anil insani illa Allahu rabbul alamin. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza qama minal laili istabtaha salatahu bitakbiri thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu adalah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makna dari isti'adzah di sini, kata Muhammad Ali As-Sabuni, adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Pertanyaan pertama adalah, kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Kenapa kita tidak bisa bersandar pada makhluk, mencari perlindungan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah karena yang maha kuasa dan maha kuat atas segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan langit dan bumi dan memberikan rizki kepada kita, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita harus mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kenapa? Karena apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak akan pernah terjadi. Makanya kita tidak perlu takut sama makhluk. Karena selama ini kita kalau diancam orang takut, Pak. Padahal kalau kita bersandar kepada Allah, ancaman makhluk itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki.
kita seringkali khawatir kalau rezeki kita itu dihambat orang lain. Sehingga kita ikut apa yang menjadi perkataannya. Nah, ini menjadi persoalan besar. Maka di dalam kaitan ini, maka yang perlu menjadikan sandaran bagi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahus Samad. Jadi Allah tempat bersandar, Allah tempat berlindung. Dan manusia itu adalah makhluk lemah, membutuhkan sesuatu yang maha kuat. Kenapa manusia makhluk lemah? Ada enggak di antara manusia yang mampu bisa menahan dan menghilangkan rasa kantuk? Ada enggak dari kita, Pak? Kalau kita datang rasa ngantuk kita, itu enggak ada satupun yang mampu apa? Yang mampu menghalangi rasa ngantuk itu tidur datang kepada kita. Atau misalnya kita ditimpa penyakit, kira-kira ada nggak di antara kita yang bisa menolak penyakit? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Dan itu menandakan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita membutuhkan sesuatu yang maha kuat. Makanya orang dulu nih, Pak, itu mencari yang kuat kadang-kadang di pohon, ada pohon besar, maka mereka sembahlah pohon itu. Lalu ada yang mencari perlindungan, mencari yang paling kuat pada matahari. Maka ada yang menyembah matahari. Ada yang mencari perlindungan dengan batu-batuan, gunung-gunung, karena dianggap itu yang kuat. Maka mereka mempunyai paham animisme dan dinamisme. Tapi yang paling kuat dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebagai tanda bahwa yang harus dijadikan perlindungan, tempat berlindung kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan setiap Anda membaca Al-Quran, jangan lupa mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Jadi satu, konsep yang pertama adalah berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berlindung dari siapa? Dari siapa, Pak? Minasyaitonir rajim. Dari kejahatan setan. Kenapa kita harus berlindung dari kejahatan setan? Jadi perlu dipahami, Pak, ada 3 konsep ya, ada 3 konsep dalam Islam yang kadang-kala kita bingung, dan para ulama juga seringkali memberi penafsiran berbeda-beda. Ada yang disebut dengan iblis, ada yang disebut dengan setan, ada yang disebut dengan jin. Kira-kira ada yang tahu nggak persamaannya, Pak? Perbedaannya? Kalau ada yang tahu, saya kasih 100.000, Pak. Ada yang tahu? Dan para ulama berbeda pendapat itu terkait dengan itu. Ada yang mengatakan iblis itu adalah bapaknya jin. Kana minal jinni fafasaqa an rabbih. Iblis itu minal jinni, dari bangsa jin. Kemudian dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita ingat pada saat ketika ada perintah sujud oleh Allah kepada para malaikat untuk sujud menghormati Adam alaihi salam, itu para malaikat semuanya sujud. Kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena dia adalah orang yang sombong. Tidak mau sujud kepada Adam. Nah, iblis ini. Nah, menurut para ulama, jin itu adalah abna'u iblis. Anaknya iblis. Itu menurut satu pendapat ulama. Ada yang mengatakan setan itu adalah sifat. Sifat yang melekat baik pada jin maupun pada manusia. Makanya kita di dalam surat An-Nas ya, kalau nggak salah, berlindung dari apa? Minal jinnati wan nas. Dari jin, dari setan, dari bangsa jin dan manusia. Artinya apa? Di antara manusia pun ada yang mempunyai karakter seperti setan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlindung dari kejahatan setan. Kenapa setan? Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, coba nanti dicek surat Al-Baqarah
ayat 169. Kenapa? Setan itu memerintahkan kita, mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk dan keji. Ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Memerintahkan kita, jadi setan kerjaannya itu ngajak kita untuk berbuat buruk, berbuat keji. Maka kalau ada orang yang kerjanya ngajak orang berbuat buruk, itu namanya siapa? Setan. Karena kerjanya itu ngajak kita mencuri, ngajak kita untuk korupsi jamaah bersama-sama, ngajak kita mendalimi manusia dan lain sebagainya. Itu termasuk setan. Kenapa? Karena setan itu tugasnya kata Allah adalah ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mengucapkan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Artinya apa? Melakukan kebohongan-kebohongan. Maka nanti di bangsa jin yang masuk kategori setan itu ada satu nama atau penggawanya yang bertugas menyebarkan kebohongan. Itu ada. Saya lupa namanya, tetapi ada yang bertugas kerjanya itu adalah menanamkan ke diri manusia supaya manusia membuat kebohongan-kebohongan, hoax, fitnah dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat sekarang ini para buzzer, Pak. Para buzzer itu yang memang kerjaannya menyebarkan kebohongan-kebohongan, fitnah-fitnah, itu pada dasarnya adalah anak buahnya dari setan yang punya tugas itu. Dan kita nggak heran, memang setan tugasnya itu. Ada juga setan yang tugasnya adalah memecah belah di keluarga. Sedikit-sedikit ribut, lama-lama jadi bercerai. Itu pekerjaannya setan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan setan itu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan setan apa? Innama yuqimu 'alaikumul adawata wal baghdha. Setan itu kerjanya menanamkan ke dalam diri kita permusuhan. Maka kalau di masjid ini muncul permusuhan, itu kerjanya setan, Pak. Memang sengaja dia supaya ribut. Bukan cuma di masjid, di tempat-tempat lain supaya ribut dia. Permusuhan, kebencian, berarti kita sudah dibohongi atau sudah ditipu oleh setan. Makanya Allah perintahkan kita jangan saling membenci. Kenapa? Karena kalau kita saling membenci dan saling bermusuhan, maka kita sudah tertipu dengan setan. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fal antum muntahun. Dan tugas setan yang berikutnya adalah wa yasuddakum an dzikrillah, memalingkan kalian dari ingat Allah. Misalnya apa? Ya dipalingkan, yang seharusnya kita ingat kepada Allah, ingat kepada sesuatu selain Allah. Banyak yang seperti itu. Dan juga dipalingkan dari sholat. Jadi kalau kita malas-malas sholat, lalu kemudian kebablasan tidak sholat, setan senang itu, berarti dia berhasil. Tugasnya berhasil. Begitu terus tugasnya dan dia tidak pernah capek. Nah, yang perlu dicontoh dari setan itu adalah kerja kerasnya. Itu yang penting. Bukan mengajak orang kepada keburukan, kerja kerasnya itu. Kenapa? Setan itu pantang menyerah ketika mengajak orang kepada keburukan. Kalau kita lemes kalau ngajak orang kepada kebaikan, Pak. Kurang semangat. Kalau setan semangat sekali itu. Makanya yang perlu dicontoh dari setan itu kerja kerasnya, bukan keburukannya. Jadi ada juga sisi baiknya dari setan itu adalah kerja kerasnya mengajak orang kepada keburukan, tapi kerja kerasnya yang kita ambil mengajak orang kepada kebaikan. Dan yang ketiga adalah tugas setan itu apa? Yudillahum dhalalan ba'ida. Menyesatkan manusia sesesat-sesatnya. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 60. Nanti dicek. Nah, kalau kita cek nanti ada beberapa tugas setan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah sesuatu yang buruk. Maka kata Allah, Anda harus berlindung kepadaku, kata Allah, dari kejahatan setan. Kenapa? Tidak ada satupun yang mampu menghalangi kejahatan setan terhadap Anda, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan fa inna syaitana
Di baris ketiga itu kalau yang ada teksnya, fa inna syaitana la yakuffuhu anil insani illallahu rabbul alamin. Karena setan tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia dari menggelincirkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencegah setan dari menggelincirkan manusia. Maka berlindung hanya kepada Allah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama minal lail. Dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya. Cuma di dalam kitab tafsir ini tidak disebutkan. Abu Sa'id Al-Khudri itu salah seorang perawi hadis yang nomor 7 paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling pertama itu adalah Abu Hurairah pertama. Dan yang ketujuh yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, kalau melakukan salat malam, istabtaha salatahu, beliau membuka salatnya bitakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Jadi Nabi kalau salat dia mengucapkan Allahu Akbar, lalu kemudian membaca apa? A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Nanti ini bisa dipakai. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari celahannya, dari hembusan-hembusan atau was-was yang diberikan setan kepada manusia. Nah, al-isti'adzah ini lalu kemudian mempengaruhi perbedaan dalam persoalan fikih. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam membaca Al-Qur'an? Kalau Anda membaca Al-Qur'an, maka hukumnya adalah sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah hukumnya, mandub. Hukumnya adalah sunnah. Dalilnya mana? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir. Kalau kalian membaca Al-Qur'an kata Allah, maka minta perlindungan. Loh, kok bisa baca Quran minta perlindungan? Boleh jadi setan bisa masuk di situ. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam persoalan bagaimana kalau membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah? Tuh, ada perbedaan pendapat. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu mengatakan sebelum Anda membaca Al-Fatihah kan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu harus dengan bismillah karena di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana ta'awuz? Mazhab Syafi'i mengatakan setiap rakaat di dalam sholat sebelum membaca Fatihah, bismillah, itu membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca Fatihah, kita baca ta'awuz. Bacanya sir. Jadi yang imam bacanya sir juga, tidak boleh jelas, tapi sir, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali hanya pada rakaat pertama. Jadi rakaat pertama aja. Misalnya rakaat pertama Allahu Akbar, lalu membaca Al-Fatihah. Sebelum baca bismillah dia membaca apa? Ta'awuz. Kalau mazhab Maliki ini, mazhab Maliki itu menyebar di wilayah Afrika Utara. Mana contohnya? Misalnya Aljazair, Libya, Maroko, Mesir, Tunisia, itu Afrika Utara. Itu mazhabnya adalah Maliki. Nah, kata mazhab Maliki, baca ta'awuz hukumnya makruh. Nah, Maliki ini agak beda dengan Syafi'i, selalu bertentangan. Baca ta'awuz kata mazhab Maliki hukumnya adalah makruh. Tapi mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu maksudnya kalau Anda baca dapat pahala.
nggak baca nggak apa-apa. Kalau makro ditinggalkan dapat pahala. Kalau dibaca nggak apa-apa, itu maksudnya itu. Sunnah dan makro itu berbeda. Nah kalau mazhab Hanafi itu hanya pada rakaat pertama sebelum membaca takbiratul ihram dan doa iftitah. Agak beda lagi. Jadi sebelum takbiratul ihram ini baca apa? Ta'awuz. Baru Allahu Akbar. Jadi sebelum, agak beda. Dan ini menandakan bahwa fikih itu enggak satu, Pak. Jadi kita nggak usah kaget kalau ada orang berbeda dengan kita sholatnya. Kenapa? Karena memang seperti itu. Nanti akan Bapak lihat kalau Bapak umroh. Betul Pak ya? Umroh, haji. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Ada yang taruh di sini, ada yang di sini. Kok beda-beda? Itu namanya perbedaan mazhab. Dan perbedaan mazhab muncul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran. Kita lanjutkan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian penulis kitab ini melanjutkan dengan menafsirkan basmalah. Apa itu basmalah? Al-ma'na abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri taliban minhu wahdahu al-'aun. Fa innahu ar-rabbul ma'budu dzul fadli wal jud wasi'ur rahmati katsirut tafadduli wal ihsani alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa amma fadluhu jami'al anam. Makna dari basmalah kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah kita memulai dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu. Jadi makna basmalah itu adalah menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu. Yang di dalam menyebut nama Allah itu ada satu tujuan apa? Musta'inan bihi. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umuri. Dalam setiap urusan-urusan yang kita hadapi. Taliban minhu wahdahul aun, yang hanya minta kepadanya apa? Bantuan. Jadi ketika kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu di dalam hati kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perkataan ini bisa kita simpulkan kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, maka mulailah dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi pernah mengatakan apa? Kullu amrin dzibalin lam yuqda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa huwa abtar. Ada dua yang dipakai. Setiap pekerjaan atau perkara atau persoalan yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Apa keberkahannya? Jadi harus selalu dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu kalimat sakti yang sangat luar biasa. Bismillah ini bukan sembarangan, Pak. Jadi kalau seandainya kita diperintahkan Nabi untuk selalu melakukan sesuatu yang baik dengan membaca bismillah, ini bukan sesuatu yang sepele. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana. Ada makna yang sangat besar di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya bismillah itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka bismillah itu Allah ingatkan di setiap surat. Di setiap surat ada nggak bismillahnya? Ada itu. Kecuali surat At-Taubah. Semua surat, semua surat di dalam Al-Quran kecuali At-Taubah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah mulai dengan bismillah? Supaya kita selalu ingat kalimat ini. Menurut mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat di dalam setiap surat dalam Al-Quran. Jadi bukan cuma Al-Fatihah saja, tapi setiap surat dalam Al-Quran itu adalah ayat. Makanya kalau kita sholat, katakanlah jadi imam setelah membaca Al-Fatihah, kemudian baca apa Pak? Surat kan? Ada bismillahnya enggak? Kalau kita memulai dari awal surat. Ada enggak? Ada.
karena dia adalah ayat. Kecuali kita mulai dari potongan di tengahnya, itu enggak. Misalnya sebagai contoh, setelah kita mengucapkan amin, imam lalu melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ada bismillahnya enggak? Ada. Kecuali kita mulai dengan potongan ayat. Setelah mengucapkan amin, kita lalu membaca potongan ayat di dalam surat Al-Ahqaf misalnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, dan seterusnya. Itu enggak perlu baca bismillah, langsung membaca ayat. Tapi kalau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, misalnya Al-Hakumut Takatsur, baca bismillah. Itu mazhab Syafi'i. Hukumnya adalah wajib tuh, karena bagian dari ayat. Tetapi baca surat itu hukumnya sunnah. Kalau mazhab Maliki, kita bicara perbandingan juga sedikit supaya paham. Kalau mazhab Maliki itu bukan ayat. Misalnya Al-Fatihah, mazhab Maliki, bismillahnya bukan ayat. Dan bismillah dalam surat-surat lain bukan juga ayat. Makanya kita nggak kaget kalau ada orang sholat, Pak, sholati, tiba-tiba setelah takbir langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu, Pak? Ada, nggak usah kaget. Lalu kita bilang, ini orang mazhab apa ini? Aliran apa? Enggak, memang ada. Setelah amin, Qul huwallahu ahad, langsung ada. Itu mazhabnya Maliki. Jadi kita nggak perlu kaget, memang ada. Nanti kita akan ulas secara lebih dalam. Nah, kita lanjutkan. Kenapa kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Fa innahu ar-rabbul ma'budu dzul fadlil adzim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita minta pertolongan kepadanya adalah Tuhan, pemilik. Rabb itu artinya pemilik. Makanya rumah tangga, ibu rumah tangga itu bahasa Arabnya adalah Rabbatul Manzil. Yang menguasai rumah tangga itu adalah ibu. Maka disebut dengan Rabbatul Manzil. Nah, pemilik itu disebut dengan Rabbul Alamin. Pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu Rabbul Ma'bud, karena dia adalah Tuhan pemilik. Al-Ma'budu, yang disembah. Dzul Fadlil Jud, yang mempunyai keutamaan dan kedermawanan. Wasi'ur rahmati, yang rahmatnya itu luas. Katsirut tafadduli, yang banyak kebaikannya. Wal ihsan alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam, yang keutamaannya itu mencakup semua manusia. Tanbihun, tanbihun itu artinya sesuatu yang perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtatahallahu bihadil ayati surat al-Fatihah wa kulla suratin min suwaril Quran. Allah Subhanahu wa taala membuka bihadil ayat, dengan ayat ini, yaitu bismillah, apa? Surat al-Fatihah. Surat al-Fatihah. Nah, nanti para ulama itu berbeda pendapat tuh, apakah bismillah ini ayat atau bukan. Tetapi al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat ya. Betul Pak ya? Nah, sekarang kita lihat. Mazhab Syafi'i itu dengan bismillah ayat. Sekarang kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa tuh Pak? 7. Mazhab Maliki itu nggak baca bismillah, tapi dia mengatakan 7 ayat juga. Bagaimana? Berarti kurang 1 ayat dong. Ayatnya beda nanti. Kata mazhab Maliki, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa, Pak? 7 juga. Tapi potongannya di ghair maghdub. Itu hebatnya para ulama kita. Maka di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Fatihah itu dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam setiap surat dalam Al-Qur'an ada suratil Taubah. Kita hentikan sini, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali kajian tentang masih Bismillah. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Waalaikumsalam, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita diterangkan tadi kita harus selalu berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu. Berkaitannya dengan wakul kalau kita berdoa, bagaimana manusia katanya diciptakan makhluk yang sangat sempurna. Dikumpulkan dulu kan? Kalian. Makhluk yang paling sempurna itu kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Misalnya dengan malaikat. Mana yang sempurna? Malaikat atau manusia? Manusia. Kenapa manusia sempurna? Karena dia ada paket lengkap. Kalau malaikat itu enggak diciptakan keburukan. Makanya enggak heran kalau malaikat ibadah terus kepada Allah, enggak aneh. Itu bukan sesuatu yang sangat spesial Pak malaikat itu. Kenapa? Memang itu kerjaannya. Maka tidak pernah maksiat. Tugasnya pasti dilaksanakan. Binatang itu adalah makhluk Allah, tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak dibebankan hukum kepadanya. Kenapa tidak dibebankan hukum? Ada nggak binatang disuruh sholat, Pak? Tidak. Ada nggak binatang mengikuti aturan-aturan perkawinan dalam Islam? Misalnya ayam kalau mau kawin dia harus akad nikah dulu. Ada nggak? Nggak ada. Langsung aja dia tabrak. Banyak orang nggak peduli. Ayam, kucing juga sama. Kenapa? Memang mereka diciptakan seperti itu, tidak mempunyai akal. Otak ada tapi tidak mempunyai akal berpikir. Yang seperti itu sulit kalau diberikan hukum. Nggak mungkin bisa melaksanakan. Manusia itu lengkap karena di dalam diri manusia itu diberikan potensi. Pertama, akal. Maka Allah bilang, Anda diberikan akal, gunakan dong akal untuk berpikir. Jangan didiamin aja. Maka ada ayatnya, disuruh melakukan berpikir, merenungi, melakukan penelitian, belajar supaya akal kita tetap terasah. Suruh belajar kita. Maka belajar menjadi wajib untuk memelihara akal. Yang kedua, kita diberikan hati. Maka hati ini perlu dimanfaatkan, dioptimalkan. Gimana? Banyak zikir kepada Allah, ingat. Karena hati menggerakkan perbuatan. Kalau hati kita bermasalah, Pak, yang muncul yang jelek-jelek. Hati penuh dengan penyakit hati. Misalnya salah satunya iri saja. Hasad, dengki. Kalau orang di dalam dirinya ada penyakit hasad, kira-kira yang keluar yang baik-baik atau bukan? Yang buruk. Kalau ngelihat orang sukses, panas dia. Kalau ada orang ngelihat bangkrut, orang usahanya, dia senangnya luar biasa. Itu orang hasad. Hasad itu artinya apa? Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Kalau ada orang beli mobil baru, dia yang kepanasan. Dia cari-cari, ini orang duitnya dari mana sih? Kok bisa beli mobil baru? Itu urusan dia. Dia mau beli mobil baru dari mana? Itu urusan dia. Itu hasad. Jadi yang keluar yang buruk-buruk. Sombong. Di dalam hati itu ada penyakit sombong. Sombong itu artinya apa? Merasa diri paling hebat, itu sombong. Dia punya ilmu, dia paling pintar tuh. Yang lain goblok semua. Maka dilihat orang itu dipandang rendah. Atau dia punya harta, merasa diri paling kaya, yang lain dianggap miskin semua, Pak. Sehingga melihat orang itu dengan pandangan hina. Itu dilarang oleh Islam. Maka penyakit sombong dihilangkan. Nah, kalau di dalam diri kita ada penyakit seperti itu bermasalah kita. Tapi kalau diisi dengan kebaikan-kebaikan, hati menjadi bersih, maka yang keluar ada yang baik-baik, lengkap. Yang ketiga apa? Jasmani, badan. Kita diberikan potensi badan.
Makanya badan ini harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu lengkap. Namanya sempurna. Ahsanat taqwim. Fi ahsanit taqwim. Dalam bentuk yang sempurna, memang sempurna. Hidung kita, kenapa lubangnya ke bawah, bukan ke atas? Gimana? Kalau ke atas setengah mati, kalau hujan. Kalau hujan kita tutupin terus kan setengah mati. Sempurna. Telinga kita sebelah sini, kenapa bukan di belakang? Kenapa mulut kita depan bukan di atas? Itu sempurna. Tetapi bukan berarti kuat. Kesempurnaan bukan menandai kekuatan. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tadi kalau ngantuk datang kita nggak bisa menghindar tuh. Pasti kita ngantuk. Apapun yang terjadi pasti kita akan tidur. Meskipun di dalam bus, meskipun lagi naik motor ngantuk. Kira-kira bisa nggak kita tahan, Pak? Bawa mobil ngantuk? Nggak bisa, Pak. Kalau Anda nggak berhenti, Anda tabrakan. Artinya apa? Kita lemah. Kalau kita lemah, jangan sombong. Begitu. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah disentuh oleh rasa ngantuk dan tidur. Bayangkan kalau Allah ngantuk. Bayangkan kalau Allah tidur, siapa yang jaga alam semesta ini? Nah, ini persoalan besar. Maka Allah yang Maha Kuat, Allah yang mengendalikan semua. Termasuk setan-setan itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Nabi Sulaiman. Bapak pernah dengar Nabi Sulaiman, Pak? Nabi Sulaiman itu jin yang bernama Ifrit, rajanya para jin, itu ditundukkan oleh Allah untuk membantu Nabi Sulaiman. Apapun yang diperintahkan Nabi Sulaiman pasti akan dilaksanakan. Artinya apa? Allah yang suruh, Allah yang tundukkan jin Ifrit untuk mematuhi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak punya kekuasaan untuk memerintahkan jin, tapi Allah yang menundukkan jin sehingga patuh kepada Nabi Sulaiman. Saya pikir cukup ya.